Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tema 2, subtema 3 pembelajaran pertama. Bersatu kita teguh. Kelas 6 Tolha bersama Ustadz Alis yang paling gagah. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati dan membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan detail. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Setelah melakukan pengamatan di luar kelas, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Baik, kita mulai pembelajaran kita Kita mulai fokus pembelajaran kita. Pertama kali kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, kata baku. Ini Adil mengatakan kepada kita, wahai teman-teman sekalian, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Amati gambar yang Ustadz bagikan ini. Ini adalah gambar BM Diah. Siapakah BM Diah ini? Anak-anakku sekalian perhatikan tulisan di sampingnya. Ada tulisan proklamasi. Proklamasi yang ditulis tangan dan proklamasi yang diketik oleh Sayyidi Malik. Tulisan tangan di atas dan kemudian di bawah tulisan ketik oleh Sayyidi Malik. Sebenarnya anakku sekalian, ketika proklamasi sudah dibacakan, teks proklamasinya dibuang. Hah? Dibuang, Ustadz? Iya. Dibuang di mana? Di tong sampah. Dibuang di tong sampah. Terus siapakah yang mengamankannya sehingga kita dapat melihat teks proklamasi yang menjadi fenomenal sampai saat ini? Yang mengamankannya adalah BM Diah. Dan dia menyerahkannya sekitar 46 tahun kemudian. Masya Allah, sekitar 40-an tahun kemudian, 42 atau 46 tahun kemudian. Baru diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara sehingga dijadikan sebagai dokumen negara yang amat penting. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Ternyata anakku sekalian yang soleh dan soleha, kalau kita lihat apakah kata-kata yang tertulis dalam proklamasi ini merupakan kata yang baku atau tidak, maka kita dapat menyatakan bahwa kata-kata yang tertulis, lihat, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan DLL diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada zamannya ini dikatakan sebagai bahasa baku dengan ejaan lama. Akan tetapi setelah mengalami perkembangan, maka disusunlah bahasa Indonesia dengan susunan yang baku dan terpadu yang dikatakan sebagai ejaan yang disempurnakan. Ada ejaan lama dan ejaan yang disempurnakan. Sekarang berkembang
tahun 2017 menjadi Puebi. Puebi itu Puebi pengembangan dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Puebi itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ada ejaan lama, ada ejaan yang disempurnakan EYD, dan ada Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Wah, rumit sekali ya Ustadz. Nah, kita akan mempelajari tentang bahasa baku, kata baku. Wah, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi. Jadi dalam situasi resmi, entah itu kita tulis tangan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, karya ilmiah maupun artikel-artikel, kita menggunakan kata baku. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Sekarang namanya Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apa contoh kata baku dan contoh kata tidak baku? Contohnya adalah, perhatikan baik-baik. Kita sering mengatakan nasihat. Aku memberikan nasihat kepada Aidul. Nasihat. Kira-kira kata baku dari nasihat, apakah dia menggunakan nasihat atau nasihat? Ternyata nasihat yang kita selalu ucapkan itu ternyata tidak baku. Tulisan yang baku adalah nasihat. Ada lagi, apotik. Sultan, tolong belikan Umi obat di apotik. Uminya Sultan mungkin mengatakan melalui lisannya apotik. Apakah apotik kata baku? Ternyata apotik bukan kata baku. Kata bakunya adalah apotek, pakai apotek. Nasihat ternyata bukan nasihat, ditulisnya nasihat. Apotik, apotek. Ada lagi cuman. Ternyata cuman itu bukan kata baku. Kata bakunya adalah cuma. Gubuk, pakai G ujungnya. Gubuk derita. Gubuk itu rumah-rumah yang kecil. Rumah-rumah yang kecil terbuat dari papan. Itu namanya gubuk. Ternyata tulisannya adalah tulisan bahasa bakunya, kata bakunya adalah gubuk pakai K, bukan gubuk pakai G. Jadwal adalah contoh kata baku, sedangkan jadwal itu tidak baku. Ulangi lagi ya. Contoh kata tidak baku, misalnya nasihat, ditulis seharusnya adalah nasihat. Apotik seharusnya adalah apotek. Cuma. Gubuk. Jadwal. Oke anakku sekalian, paham? Yang sebelah kiri adalah contoh tidak baku dan sebelah kanan adalah contoh kata baku. Oke? Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah mempelajari tentang proklamasi dengan ejaan lamanya. Nah, anakku sekalian soleh dan soleha, ejaan lama itu Ustadz harapkan kalian susun menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kalian ganti teks proklamasi menjadi teks proklamasi yang kalian susun berdasarkan pedoman bahasa Indonesia yang berlaku sekarang. Ejaan yang disempurnakan. Oke. Kita akan buat peta pikiran dari kisahnya BM Diah. Wow. Kita akan membahas dulu tentang BM Diah. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah.
Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan pada Selasa 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Keputusan B.M. Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anakku sekalian, kita melihat peran dari B.M. Dia. Walaupun kita menganggap perannya sepele, memunguti sampah di tong sampah, tapi ternyata yang diambilnya bukan selembar kertas yang bisa dibakar ataupun dibuang karena dianggap sesuatu yang percuma. Akan tetapi yang diambil adalah sebongkah emas dan berlian. Sebongkah emas berlian dalam bentuk kertas. Karena kenapa anak sekalian saya katakan emas berlian dalam sebongkah kertas, sebungkus kertas? Karena ternyata berkat jasanya sehingga kita dapat menikmati tulisan asli dari Soekarno dan kemudian kita melihat teks asli dari Suyuti Malik yang bisa kita nikmati sampai dengan sekarang, sehingga kita bisa baca, kita dengungkan, kita perdengarkan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Soekarno. Dan lebih menariknya adalah kita bisa menjadikan ini sebagai tombak sejarah bahwa ternyata menuliskan teks proklamasi itu membutuhkan waktu pikiran semalam suntuk, sehingga dapat menghasilkan suatu teks yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kita selanjutnya kita akan membuat peta pikiran kita. Kita tulis judul besarnya adalah B.M. Dia dan naskah asli proklamasi. Kira-kira informasi apa yang dapat kita petik? Kita bisa memetiknya dengan kemudian menjabarkannya sesuai dengan kalimat tanya. Apa yang dilakukan B.M. Dia? Silakan kalian jawab apa yang dilakukan oleh B.M. Dia. Mengapa B.M. Dia melakukan itu? Siapa yang memunguti naskah asli teks proklamasi? Di mana dia memungutnya? Kapan dia menyerahkannya? Bagaimana sampai B.M. Dia menyerahkan teks proklamasi itu? Oke? Peta pikiran ini bermanfaat buat kita agar kita dapat menggali semua informasi dengan menyeluruh sesuai dengan kalimat tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, anak sekalian? Apalagi yang akan kita pelajari, Ustadz? Kita akan mempelajari tentang ayo kita hidup rukun dengan hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara kita hidup rukun dengan tumbuhan? Kita kenali manfaat hewan dan tumbuhan tersebut, sehingga kita berharap bahwa kita mampu hidup rukun menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bukan hanya dipakai untuk bangunan, menebangnya untuk lahan bangunan, untuk menebang pohon untuk dijadikan bahan bangunan dan sebagainya. Bukan cuma itu, anak sekalian. Akan tetapi banyak sekali manfaat yang kemudian dapat kita ambil dari hewan dan tumbuhan. Kira-kira apa manfaat hewan, Ustadz? Manfaat hewan itu ada banyak. Ustadz jabarkan. Manfaat hewan yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Wow, banyak sekali hewan yang dapat kita konsumsi
dan sifatnya halal. Misalnya apa? Misalnya daging ayam, daging sapi, kambing, ikan, habis itu telur. Bahkan kita bisa minum susu dari susu hewan, kambing misalnya ataupun sapi. Iya kan? Apalagi Ustadz, penghasil bahan sandang. Ada beberapa bahan sandang yang dapat dijadikan sebagai pakaian. Contohnya apa? Kain sutra. Wow, kain sutra itu dari mana Ustadz? Itu dari ulat, anakku sekalian. Ulatnya dia menghasilkan sebuah kelenjar. Kelenjar itu kemudian dipakai, ditenun sehingga menghasilkan benang. Benangnya itu halus sekali anakku sekalian. Ketika dibuat menjadi kain, wow, dia menjadi kain yang paling halus. Dan sampai sekarang belum ada yang menandingi kain sehalus kain sutra. Makanya banyak menulis puisi tentang kain sutra yang halus, karena sifatnya halus. Domba misalnya, kulit domba bisa menghasilkan kain wool. Kain wool itu dipakai untuk jaket yang tebal. Bahkan alat peredam peluru dipakai juga kain wool di luarnya karena tebal dan rapat. Apalagi Ustadz? Ada lagi penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau. Ini dapat dibuat sebagai wayang kulit. Bisa juga dipakai sebagai gendang. Ting dipukul-pukul itu. Rebana, alat pukul rebana dan lain sebagainya. Terus apalagi? Angsa juga. Angsa juga ini, bulu angsanya juga dapat dijadikan sebagai shuttlecock. Koknya yang kita pakai untuk bermain badminton, bulu tangkis. Apalagi fungsi lainnya Ustadz? Manfaat dari hewan. Ada lagi. Manfaat berikutnya adalah penghasil pupuk organik. Pupuk organik itu adalah anakku sekalian, pupuk yang amat bermanfaat buat kesuburan tanah, yang bisa dihasilkan dari tai sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan lain sebagainya. Dan keuntungan dari pupuk organik ini, dia aman dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Sehingga ketika kita mengkonsumsinya, tumbuhan yang diberikan pupuk organik itu tidak memberikan penyakit, efek balik buat kita. Ya. Beda dengan kemudian kita menggunakan pupuk anorganik atau bukan organik dari kimia. Kalau digunakan secara berlebihan, selain merusak struktur tanah, dia kemudian dapat menyebabkan tumbuhan itu menjadi menjadikan racun di tubuh kita. Sehingga banyak penyakit-penyakit turunan yang disebabkan oleh mengkonsumsi tumbuhan yang diberi pupuk anorganik secara berlebihan. Ya. Kalau diberikan pupuk kandang, misal pupuk sapi, pupuk dari kotoran kambing, kotoran ayam, itu insya Allah aman dikonsumsi selama dicuci dan dimasak dengan baik. Kalau tidak dicuci juga dan dimasak dengan baik, maka kuman-kuman yang terdapat dari tumbuhan itu bisa masuk di perut kita. Apalagi? Penghasil tenaga. Jadi fungsinya tuh hewan itu salah satunya adalah penghasil tenaga. Di zaman dulu, sebelum kita melihat ada traktor untuk membajak lahan pertanian, orang-orang menggunakan kerbau. Dan di Jawa juga masih ada juga yang menggunakan kerbau sebagai alat membajak sawah, hewan pembajak sawah. Ada lagi kita lihat delman. Delman itu yang kendarai kusir, tapi yang membawa delman itu sehingga bisa jalan adalah kuda. Ya, ada kuda digunakan tenaganya untuk membawa delman, ada kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Wah, banyak sekali Ustadz. Ya, banyak sekali manfaat hewan bagi kehidupan kita, baik untuk manusia maupun untuk lingkungan.
Ustadz ulangi lagi. Manfaat hewan bagi kehidupan adalah penghasil bahan pangan, penghasil bahan pakaian atau sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga. Ustadz, itu hewan. Kalau tumbuhan apa saja Ustadz manfaatnya? Oke, kita lihat manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan juga tidak kalah pentingnya bagi kehidupan kita. Beberapa contoh fungsi tumbuhan adalah: pertama, sebagai bahan makanan. Kita mengenal nasi, kita mengenal jagung, apalagi ubi dan lain sebagainya yang dapat kita konsumsi yang berasal dari tumbuhan. Ada lagi bahan sandang. Wow, kok bisa dijadikan sebagai pakaian Ustadz? Iya. Misalnya contohnya kapas. Lihat, kapas itu ketika dipintal atau ditenun menjadi benang. Benangnya kemudian ditenun lagi menjadi kain. Ditenun menjadi kain. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dirangkai menjadi pakaian. Seperti itu. Bahan sandang atau sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah kapas. Apalagi Ustadz, sebagai bahan bangunan. Ustadz katakan tadi, salah satu fungsi tumbuhan adalah sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah kayu jati misalnya. Pohon kelapa. Pohon kelapa juga bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Biasanya pohon kelapa dalam jangka singkat bisa digunakan sebagai penopang untuk berdirinya jembatan. Banyak lagi pohon yang lain, pohon merantai, kayu biti, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk membangun rumah. Apalagi Ustadz, fungsi tumbuhan juga digunakan sebagai bahan obat. Virus corona ini ternyata banyak dimanfaat. Momen virus corona ini ternyata, anakku sekalian, merangsang para ilmuwan untuk mengembangkan obat yang dapat menghilangkan virus corona dengan menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Salah satu ekstrak tumbuh-tumbuhan yang dipercaya untuk menghilangkan corona adalah daun eukaliptus. Beberapa bulan yang lalu dikatakan daun kelor juga bisa mencegah virus corona. Banyak lagi manfaat tumbuhan, misalnya jahe untuk mengobati batuk, kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan masih banyak lagi. Apalagi Ustadz, sebagai bahan baku industri. Ada lagi fungsi tumbuhan adalah sebagai bahan baku industri. Apa contohnya Ustadz? Contohnya adalah getah karet. Habis itu getah pinus, kayu pinus, buah kelapa sawit. Nah, buah kelapa sawit untuk minyak. Getah karet digunakan untuk membuat ban. Getah pinus digunakan untuk industri cat. Cat dibuat dari mana Ustadz? Cat itu ternyata dibuat dari, salah satunya adalah getah pohon pinus. Ada lagi, kayu pinus ketika diolah dengan baik bisa menghasilkan kertas. Dapat menghasilkan industri kertas. Bahan makanan sudah, bahan sandang sudah, bahan bangunan sudah, bahan obat sudah, bahan baku industri sudah. Apalagi Ustadz? Bahan pewarna alami. Jadi bahan pewarna alami ini misalnya digunakan untuk campuran makanan. Campuran makanan sehingga kelihatan menarik. Dan juga bisa digunakan sebagai campuran untuk cat. Sawi dan pandan untuk warna hijau misalnya, wortel untuk pewarna jingga, dan kunyit untuk pewarna kuning. Masya Allah, banyak sekali fungsi hewan dan tumbuhan bagi kehidupan kita. Apalagi fungsi tumbuhan? Ada lagi yang menjaga kualitas air. Contohnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Jadi kita lihat itu di pesisir pantai. Kenapa di daerah pesisir pantai masih juga kita mendapati ada
ada daerah, ada tanah resapan air tawarnya. Ternyata fungsinya bakau salah satunya adalah menyaring air laut sehingga bisa menjadi air tawar, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat pesisir. Oke, anakku sekalian. Kita tadi sudah mempelajari tentang teks proklamasi yang kita lihat ada ejaan lama dan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan kemudian disusun oleh pusat kebudayaan, kemudian dikembangkan menjadi PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Ustadz lupa lagi lembaga penelitiannya, Dirjen Dikti. Ya. Kemudian dikembangkan menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kita mempelajari juga tentang naskah proklamasi yang kemudian diselamatkan dan dijaga keasliannya oleh BM Diah, yang perannya amat penting bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kita juga telah mempelajari tentang manfaat hewan dan tumbuhan sehingga kita bisa rukun dengan hewan dan tumbuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, anak-anakku sekalian, kita harus menjaga keseimbangan. Jangan karena kita ingin membangun rumah, hotel, mall dan sebagainya, kita mengabaikan alam dengan membakarnya, dengan menebangnya, dengan merusaknya. Dan terlebih adalah kita harus menjaga habitat hewan sehingga hewan-hewan tersebut dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk keperluan kita maupun untuk keperluan lingkungan. Sehingga anak-anak sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Bangsa yang mengerti benar tentang sejarahnya sehingga dia terbangun motivasinya untuk membangun negerinya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bekerja sama aktif menjaga hubungan baik antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Sehingga terciptalah keharmonisan, keselarasan. Hasilnya dapat kita gunakan, hasilnya yang berlimpah dapat kita maksimalkan untuk kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman dan tentram karena Tuhan kita yang amat pemurah dan pengampun. Oke, anak-anak sekalian yang selalu hormati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.